3 meter terjadi di Minahasa, Bolang Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaud, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung. Selanjutnya untuk status waspada dengan potensi ketinggian gelombang tsunami kurang dari setengah meter terjadi di Minahasa, Bolang Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaud, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung. Berdasarkan SOP yang berlaku, untuk gempa bumi berpotensi tsunami, BMKG mengeluarkan peringatan dini 1, yang pertama sampai yang keempat. Ini perlu kami sampaikan informasi SOP ini kepada masyarakat luas agar mudah dipahami. Untuk peringatan dini yang pertama atau ke-1, berisi parameter gempa, yaitu lokasi, magnitudo, dan waktu, serta level status ancaman, apakah siaga atau awas, yang telah dirilis pada pukul 06.40 menit 44 detik waktu Indonesia bagian Barat atau 3 menit 2 detik setelah terjadinya gempa. Selanjutnya peringatan dini kedua berisi update parameter gempa, yaitu lokasi, magnitudo, dan waktu yang dirilis pada pukul 06.51 menit 26 detik waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian peringatan dini ketiga berisi update parameter dan hasil observasi tide gauge, waktu tiba, dan ketinggian tsunami dirilis 2 kali, yaitu pada peringatan dini kita sebut 3.1, pukul 08.13 menit 41 detik waktu Indonesia bagian Barat, yaitu 1 jam 35 menit 59 detik setelah gempa terjadi. Tsunami terdeteksi di tide gauge pada pukul 7.20 menit waktu Indonesia bagian Barat, ketinggian 9 cm di Lolonda, Maluku Utara. Serta pada pukul 7.27 waktu Indonesia bagian Barat, ketinggiannya 18 cm di Hulu Siau, Sulawesi Utara. Selanjutnya pada pukul 7.27 menit waktu Indonesia bagian Barat, ketinggiannya adalah 32 cm di Melongguane, Sulawesi Utara. Selanjutnya kami menerbitkan peringatan dini 3.2 pada pukul 8.34 menit 52 detik waktu Indonesia bagian Barat, yaitu 1 jam 57 menit 10 detik setelah gempa terjadi. Tsunami terdeteksi di tide gauge atau pemantau gelombang di pinggir pantai. Yang pertama, pukul 6.58 menit waktu Indonesia bagian Barat, ketinggiannya 30 cm di Tahuna, Kepulauan Sangihe. Selanjutnya pukul 7.34 menit waktu Indonesia bagian Barat, ketinggian 45 cm di Palele, Sulawesi Tengah. Selanjutnya pukul 7.39 menit waktu Indonesia bagian Barat, ketinggian 32 cm di Tanjung Sidupa, Sulawesi Utara. Lalu pada pukul 7.51 menit waktu Indonesia bagian Barat juga terpantau di tide gauge di Bitung, Sulawesi Utara setinggi 29 cm. Pada pukul 7.51 Indonesia bagian Barat, ketinggian 14 cm, ini juga terpantau di Ternate, Maluku Utara. Dan terakhir, pada pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat, ketinggiannya yaitu 75 cm di Talengen, Sangihe, Sulawesi Utara. Peringatan dini keempat berisi pengakhiran peringatan dini yang telah kami tetapkan tadi pada pukul 10.15 menit 51 detik waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan dini keempat ini perlu disampaikan sebagai pengakhiran peringatan dini agar tim SAR dari Basarnas
BPBD, BNPB, serta TNI Polri, segenap elemen itu dapat melakukan penyelamatan yang dibutuhkan di lokasi-lokasi yang terdampak. Selanjutnya untuk gempa bumi, kami sampaikan dampak yang dirasakan. Yang pertama, mulai dari intensitas yang tertinggi hingga yang terendah. Yang pertama untuk intensitas 5 skala MMI, yaitu getaran dirasakan oleh semua penduduk, plester dinding jatuh, dan cerobong asap pada pabrik rusak. Ini terjadi di Miangas dan Meloguane. Selanjutnya intensitas 5 MMI, yaitu getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, barang-barang terpelanting, tiang-tiang tampak bergoyang. Ini terjadi di Siau dan Tagulandang. Selanjutnya untuk intensitas 4 MMI, yaitu getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, terjadi di Morotai, Halmahera Utara, dan kota Manado. Lalu untuk intensitas 3 sampai 4 MMI, yaitu getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, ini terjadi di Toli-Toli, Kabupaten Gorontalo Utara. Dan selanjutnya untuk intensitas 3 MMI, yaitu getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk yang berlalu, terjadi di Batang 2, di Ternate, Halmahera Barat, Gorontalo, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Parigi Mutong, Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Bulang Mondo Timur, Halmahera Tengah dengan intensitas yang saya sebutkan tadi, yaitu skala 3 MMI. Hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 20 aktivitas gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo 3,9 sampai 6,7 dan gempa dirasakan berjumlah 2 gempa. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi di beberapa wilayah yang terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 10 lewat 15 menit 51 detik waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini BMKG terus memantau aktivitas gempa susulan yang terjadi dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, tim SAR, BPBD, dan segenap TNI Polri yang terlibat sebagai tim siaga bencana di daerah masing-masing. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu di @info-bmkg, di website bmkg.go.id, serta melalui mobil apps Info BMKG. Demikian saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Taufan. Baik, terima kasih Pak Komandan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang sudah memberikan penjelasan secara komprehensif yang akan kita dengar sama-sama penjelasan Pak Kaban berkaitan dengan timeline updating parameter gempa, lalu kemudian peta tingkat guncangan dan informasi gempa susulan yang sampai hari ini masih dirasakan di lokasi gempa. Dan yang terpenting adalah bahwa BMKG sekali lagi sudah menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Itu yang kemudian menjadi sangat penting untuk diketahui masyarakat serta stakeholder. Selanjutnya, mohon berkenan mungkin Bu Deputi dan Geofisika yang mau ditambahkan, saya persilakan Bu Dr. Nelly. Ya, terima kasih Pak Tonton, terima kasih Pak Kepala BMKG. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa peringatan dini tsunami sudah kita akhiri pada pukul 10.15.51 dan kami sudah berkoordinasi di daerah melalui PT BMKG yang ada di daerah dan juga BPBD dan juga di tingkat pusat bagaimana supaya masyarakat di sana tetap siaga dan tetap selalu memantau informasi terkini dari BMKG. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Taufan, sedikit ralat. Silakan Pak. Tadi untuk gempa bumi berdampak dan dirasakan, yang tertinggi tadi pada skala 6 MMI ya. Tadi saya bacakan skala 5, yaitu getaran dirasakan oleh semua penduduk, plester dinding jatuh, dan terbang asap
ada pabrik rusak ini di dua daerah yaitu Miangas dan Melobuane. Maaf tadi saya sebutkan skala 5 MNI ya. Yang benar adalah skala 6. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kaban untuk klarifikasi beberapa hal yang perlu diluruskan. Para direktur mau menambahkan Pak Bidai. Terima kasih. Saya rasa tadi sudah disampaikan semua. Sebagai tambahan, kita terus memonitor aktivitas tsunami maupun aktivitas gempa susulan. Nanti akan terus kita update informasinya ke rekan-rekan media semua apabila nanti ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Silakan. Terima kasih. Kami BMKG beserta BMKG UPT di wilayah Sulawesi Utara untuk saat ini sudah menerima beberapa laporan kerusakan. Sementara ada 13 lokasi yang sudah melaporkan kerusakan, namun kerusakan masih berkisar antara kerusakan non-struktur yang kategori ringan sampai dengan sedang, sedangkan di pusat pemerintahan di Meldingwane dilaporkan tidak ada kerusakan signifikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Narasumber sudah memberikan informasi dan sekarang kami mohon apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan konvers kedua ini yang intinya adalah pengakhiran dari peringatan dini tsunami oleh BMKG. Mungkin teman-teman yang ada di studio konferensi pers ada yang mau ditanyakan atau ditegaskan kembali. Kami persilakan. Silakan dari Metro TV ya. Saya sebenarnya mau perjelas aja, ini kan tadi di bahwa gempanya itu terjadi di Danau ya. Nah, apakah ini berdampak langsung ke daerah Sulawesi atau memang gempanya ini terjadi di dua titik atau bagaimana? Mungkin bisa dibahas. Baik, terima kasih dari informasi. Mungkin kapan kita langsung ditanggapi oleh yang tidak pernah. Silakan, Pak. Baik, saya tanggapi singkat saja bahwa titik pusat terjadinya gempa ini adalah di pantai selatan Mindanao, Filipina. Yang tentunya ini gempa itu ada penjalaran gelombang gempa ya, yaitu gelombang P, gelombang S yang merusak dan itu dapat terjadi di daerah sekitarnya. Nah, ini berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara, bagian utara. Itu dampaknya sendiri juga dirasakan di beberapa lokasi di Indonesia, baik dampak dari gempanya, yaitu getarannya, maupun penjalaran gelombang tsunami-nya. Nanti akan dijelaskan lebih detail mungkin oleh Pak Direktur Gempa Bumi dan Tsunami. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan, jadi dampak dari gempa bumi ini ada dua. Yang pertama terkait dengan penjalaran gelombang tsunami, tadi sudah disampaikan ada beberapa titik yang kita catat statusnya adalah dari model kita siaga dan waspada, tapi dari hasil monitoring muka air laut kita, ini alhamdulillah tidak ada yang lebih dari 1 meter ya, rata-rata tertinggi ini di Talengan, Sangihe, itu hanya sekitar 0,75 dan alhamdulillah kita sudah konfirmasi dengan rekan-rekan di UPT juga tidak ada kerusakan yang signifikan akibat gelombang tsunami. Terus dampak yang kedua adalah kerusakan bangunan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kepala, jadi ada beberapa wilayah yang mengalami kerusakan bangunan, tapi ini juga kita perlu sampaikan juga, tidak ada kerusakan yang sampai saat ini kita monitor, kerusakan akibat gempa itu berdampak pada struktur bangunan, masih hanya plaster yang roboh, ada dinding yang roboh, terus dinding yang tidak struktur ya, terus ada juga pagar-pagar yang tidak didesain dengan struktur yang kuat, itu hanya bangunan-bangunan ringan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu juga, hanya sekitar 13 titik atau lokasi, dan itu pun bukan bangunan yang berstruktur kuat, hanya bangunan-bangunan yang tidak non-struktur yang rusak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Metro juga. Dari teman-teman yang lain yang mau bertanya, dari MNC, dari SCTV, dari Golda TV, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya yang disampaikan Pak Kepala Badan
Ada satu tambahan langkah selanjutnya survei gempa merusak. Bu Ayu. Baik, ini ada informasi tambahan yang akan disampaikan oleh Bu Ayu. Saya persilakan Bu Ayu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Tentunya bersama dengan BMKG yang di UPT wilayah terdampak, nanti kita akan melakukan survei gempa merusak dan juga monitoring dampak dari gempa tersebut, berkoordinasi dengan UPT setempat tentunya. Nanti kalau misalnya ada informasi lebih detail tentunya kita akan update informasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Teman-teman, sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya. Artinya sudah jelas apa yang disampaikan Pak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Fisika. Dan untuk menutup konferensi pers ini, kami mohon Pak Kepala Badan mungkin untuk memberikan pesan kunci Pak secara singkat. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, BMKG bekerja keras 24 jam, kita bersiaga dengan memasang ribuan sensor yang ada di seluruh Indonesia agar informasi-informasi terkait gempa dan kemudian potensi tsunami-nya itu dapat kami sampaikan secepat mungkin kepada masyarakat luas. Kepada masyarakat diminta untuk tenang, terus waspada, dan mengantisipasi, memitigasi terjadinya gempa dan tsunami ini dengan dapat menerapkan struktur bangunan yang tahan gempa, ya. Dapat berkonsultasi kepada para ahli, kepada perguruan tinggi setempat, kepada kantor-kantor BMKG yang tersebar di 191 lokasi di Indonesia untuk dapat mendiskusikan bagaimana kita mengantisipasi, memitigasi bencana gempa dan tsunami. Ketika warning diberikan, kami terus memantau kepada masyarakat ketika terjadi gempa signifikan seperti yang terjadi pagi ini, diminta untuk menjauhi perairan, baik itu laut maupun sungai, untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Demikian, dan kemudian jangan lupa untuk menerapkan SOP ketika terjadi gempa, dapat melindungi diri, keluarga, dengan early action. Kita harapkan terjadilah zero victim atau tidak terjadi korban yang akibat gempa dan tsunami yang terjadi saat ini. Terima kasih. Demikian teman-teman, terima kasih atas partisipasi kehadiran untuk mengikuti kegiatan konvers berkaitan dengan terjadinya gempa 7,7 magnitudo Minano pada hari ini, tadi pagi. Dan kami berharap teman-teman untuk terus mengupdate informasi BMKG melalui saluran kanal resmi, baik itu di media sosial, website, aplikasi, dan seterusnya. Untuk juga mohon bantuan menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat. Terima kasih Pak Kaban, ya. Para direktur, teman-teman sekalian yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak ya. Terima kasih.